GKI Yasmin. Saya sungguh sangat terharu sekali dengan berita 15 tahun. Ya, pejabat yang kemudian ada jejak divisi Lalahi di GKI Yasmin, kira-kira gitu. Nah, itu awal mula ketika pemerintah bukan GKI Yasmin ya, sinodenya ya, itu juga ada dinamika yang mungkin bisa Pak Kris jelaskan. Sinode waktu itu yang mengusulkan untuk kita menerima tawaran dari SBY, dan disitulah awal mula berbeda pendapat kami dengan sinode yang. Sebelum melanjutkan, kami informasikan kepada Anda. Channel ini berbeda dengan channel yang pernah Anda kunjungi di YouTube. Masterway Channel mengajak Anda untuk bereaksi menanggapi isi narasi atau berita sesuai dengan video yang kami tayangkan ini. Tujuannya untuk menguji, mengkoreksi, dan menilai validitas kebenaran fakta dari narasi atau berita dari media sumber berita yang dipertontonkan di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda. Silahkan tulis masukan Anda di kolom komentar supaya netizen mengetahui validitas berita sebelum percaya dengan informasi berita yang ada di media sosial. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu sebelum Anda mengutarakan pendapat Anda di kolom komentar, supaya pesan komentar Anda kompatibel dan efektif untuk mengedukasi masyarakat. Simak seluruh isi video ini sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Kami akan memberi tanda pin atau tanda cinta dari masukan Anda yang berkualitas dan berpotensi membangun. Terima kasih. Dan salam damai bersama Masterway untuk Indonesia. Kiranya akan menjadi satu rema bagi setiap pendengar di YouTube maupun di Zoom. Moga kiranya pertemuan malam hari ini sungguh-sungguh diberkati kita semua. Saya sebagai hamba Tuhan sudah umur 66. Saya belum pernah masuk ke gereja GKI Yasmin. Padahal saya dari GKI Karangsaru, Semarang. Saya melayani GKI Resut pernah, Surabaya. Saya di GKI Makassar. Saya di Bogor beberapa kali karena ada family. Dan khotbah di gereja holistik, gereja Kristen holistik, tapi belum sempat menginjak kaki saya ke GKI Yasmin. Saya sungguh sangat terharu sekali dengan berita 15 tahun tidak tuntas. Dan hari ini saya mendengar keprihatinan bagi Bapak Ibu GKI Yasmin dan kami semua, bahkan seluruh Indonesia, dunia. Berita ini sudah berkumandang. Moga kiranya doa-doa yang kita panjatkan dan harapan kita kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Karena janjinya iya dan amin. Amin. Terima kasih untuk sharingnya. Kiranya anak Bapak Kris dapat satu inspirasi atau penegasan supaya anak itu langsung diarahkan sekolah teologi. Saya sebagai orang Kristen bukan dari kalangan keluarga Kristen, tetapi melalui kondisi-kondisi di sekitar kami, khususnya sekolah Kristen. Saya dari SMP sudah terpanggil. Dan saya ikuti kursus kitab suci, kursus Alkitab sampai 6. Dan hal itu menjadi satu fondasi yang sistematik sejak remaja. Saya tidak pernah ikut kebaktian remaja, tetapi saya membuka komisi remaja pemuda. Nah, ini perlu pelatihan anak Bapak yang sudah ada tanda-tanda panggilan yang mulia itu. Moga kiranya semakin diteguhkan. Bukan berarti semudah yang kita harapkan. Saya lulus SMP tidak bisa melanjutkan. Hilang 1 tahun. Lulus SMA, Sekolah Duta Wacana, ditolak. Hilang 1 tahun lagi. Tetapi akhirnya saya bisa sekolah saat malam
walaupun tinggal 2 hari pendaftaran. Tapi saya diterima tanggal 13 Januari, saya harus berangkat, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan pelayanan, dan saya tanggal 14 masuk asrama. Ini sebagai contoh, kiranya melalui kesaksian Pak Kris, Bu Kris tadi, seluruh dunia, kaum remaja, engkau dipanggil, engkau akan dilengkapi. Terima kasih Pak Paul. Tuhan Yesus memberkati. Pak Tambunan, silakan Pak Tambunan. Pak Kris juga bisa menjelaskan sebenarnya apa sih pada saat proses perizinan IMB ya, karena yang saya tangkap, saya kebetulan orang Bogor nih Pak Kris juga ya, lahir di Bogor, besar di Bogor, cuman kuliah di Bandung, berkarya di Jakarta, tapi saya tetap di Jakarta Bogor. Intinya gini Pak Kris ya, ada masalah Munir Karta ya, yang saya tangkap adalah proses waktu IMB dengan si Munir Karta yang jadi sudah masuk masalah pidana, ini juga ada salah satu kendala. Sehingga di dalam GKI sendiri, bukan GKI Yasmin ya, sinodenya ya, itu juga ada dinamika yang mungkin bisa Pak Kris jelaskan. Sehingga supaya kita sama-sama clear. Saya prinsipnya sih sebenarnya gereja tetap harus berdiri ya di situ ya. Tapi memang prosesnya juga harus benar. Nah ini juga mungkin supaya teman-teman bisa mendukungnya full, mungkin Pak Kris bisa cerita sedikit kaitan dengan si Munir Karta itu seperti apa masalahnya, kemudian dinamika di dalam sinode GKI itu seperti apa. Itu mungkin Pak Paul, Tuhan berkati upaya kita semua. Terima kasih. Iya Pak Kris, silakan Pak Kris. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak. Maaf, saya tadi lupa namanya Pak siapa. Pak Jakarta Sihol. Oh Pak Sihol. Ya, saya bisa jelaskan, tetapi kalau Bapak bersedia, nanti saya kirimin video press conference tadi. Sebetulnya setengah dari penjelasan Bona itu mungkin satu poin itu penjelasan tentang isu yang kemudian diangkat lagi tentang pemalsuan tanda tangan. Dan ada sidang Munir Karta yang kemudian berkembanglah isu bahwa kami memalsukan tanda tangan. Jadi kami menjawab dengan satu argumen untuk menjelaskan kami tidak memasukkan tanda tangan, tentu saja pembelaan kami tidak cukup. Jadi yang menjelaskan bahwa tidak ada pemalsuan tanda tangan dan tidak ada kaitan sidang Munir Karta dengan perizinan, itu adalah surat dari Ombudsman. Mungkin Pak Paul bisa membaca lagi dengan detail. Ya, sudah tadi di poin di halaman kedua ya. Ya, itu adalah penjelasan Ombudsman Republik Indonesia tentang sidang Munir Karta yang selalu dikaitkan dengan izin tanda tangan perizinan, kira-kira gitu ya. Jadi kalau boleh saya jelaskan dengan sederhana, ketika wali kota sudah menerbitkan IMB, tentu saja tanda tangan borah tanda tangan itu sudah clear Desember 2015, majalah Tempo. Nah, itu ada pembahasan tentang kira-kira peran pemerintah di GKI Yasmin. Jadi waktu itu ada peran salah satu pejabat Kristen yang kemudian pejabat yang kemudian ada jejak TBC Lalahi di GKI Yasmin, kira-kira gitu. Nah, itu awal mula ketika pemerintah menunjukkan campur tangannya, kemudian kasus-kasus ini dan zaman SBY kira-kira akan dibawa ke Cikeas, dan kita diundang untuk ke Cikeas kalau kami mau menerima relokasi. Dan kemudian cerita berlanjut karena kami berbeda pendapat dengan sinode waktu itu yang mengusulkan untuk kita menerima tawaran dari SBY, dan disitulah awal mula berbeda pendapat kami dengan sinode, yang sinode
ingin cepat selesai dengan menerima relokasi ala SBY. Dan kami sudah bersepakat untuk tidak menerima relokasi walaupun itu dari juga SBY yang menawarkan. Kira-kira itu cerita awalnya, dan tentu saja ada beberapa pertemuan yang tadi saya ungkapkan. Kita bisa berbeda pendapat, bisa berbeda prinsip, dan sama-sama kita menggali apa di balik itu, ada kebenaran apa di balik semua prinsip itu. Dan kami bahkan menjalaninya, Pak. Menjalani bahwa kami tetap pada prinsip ini. Dan satu keyakinan yang menguatkan saya adalah satu kata-kata pendeta dari GKI, Pondok Indah, yang menjelaskan kepada kami melalui bahasa dia, bahwa tidak ada salah secara teologis pun apa yang dilakukan oleh GKI Yasmin. Namanya Jemaat GKI Yasmin. Jadi itulah kira-kira bahasa-bahasa teologis yang mendukung bahwa bahkan secara teologis pun apa yang kami lakukan ini adalah jalan kebenaran dan keadilan tadi. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan karena nanti akan panjang. Tapi dokumentasi akan saya kasih. Saya ada 4 hard disk yang untuk mendokumentasikan video-video dari kita beribadah di depan istana sampai dari ibadah depan gereja sampai depan istana, Pak Paul. Oke, ini karena kita sudah lewat dari jam 12, harus saya stop ya. Ini karena ini Pak Johan Praga tadi sudah saya panggil-panggil berkali-kali, 2 kali dipanggil-panggil, 2 kali putaran. Jadi kita skip ya tadi, makanya kita skip. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.